Cinta sejati mampu menjelma menjadi kekuatan yang tak ada habisnya. Cinta antara Qais dan Laila mampu membuktikannya, yang kemudian dikenal dengan kisah Laila dan Majnun. Kisah cinta abadi dari negeri timur ini cukup termasyhur. Qais mencintai Laila dengan segenap jiwanya. Meski rasa cinta itu terhalang, namun laki-laki itu tak kenal menyerah atau memindahkan hatinya kepada gadis lain. Bahkan ia terus memelihara rasa cintanya kepada Laila. Rasa cintanya yang terhalang itu membuat hidupnya tiba-tiba berubah. Ia berjalan tak tentu arah sambil mendendangkan lagu-lagu cintanya, sambil meneteskan air mata. Orang-orang yang berpapasan dengannya meneriakkan namanya si Majnun, si orang gila. Sebuah kutipan, cinta sejati adalah sesuatu yang nyata, dan api yang menjadi bahan bakarnya akan menyala selamanya, tanpa sebuah awalan dan tanpa sebuah akhiran. Api cinta sejati yang menyala di jiwanya bagaikan obor yang terus menyala hingga akhir ayat. Hanya Laila satu-satunya kekasih yang bertakhta dalam hatinya. Ia bertingkah bak seorang pemabuk, menangis terisak dan merintih. Bait demi bait terlantun dari hembusan napasnya. Jika datang kerinduan yang mendalam, ia memanggil angin timur yang akan menyampaikan pesan untuk mawar merah pujaannya. Begitu besar cinta sejati yang dimilikinya, hingga angin pun bersahabat dengannya. Hingga binatang-binatang buas di tempatnya berkelana pun masih mengasihi dan menjadi sahabat yang senantiasa menyertai langkahnya. Hanyalah manusia yang mampu merasakan kepedihan karena memiliki sesuatu yang tak dibutuhkannya, namun mendambakan sesuatu yang tak mampu dimilikinya. Pada suatu masa di Jazirah Arab, tinggal seorang pria, tepatnya seorang raja besar bernama Sayyid, yang menjadi pemimpin sebuah suku yang dikenal sebagai suku Banu Amir. Tak ada penguasa lain yang menyamai kemakmuran serta kesuksesannya, dan keberaniannya sebagai pemimpin telah dikenal di seluruh pelosok wilayahnya. Bagi kaum miskin, ia adalah seorang dermawan. Pintu-pintu gudang hartanya selalu terbuka dan ikatan dompetnya tak pernah ia tutup. Sifatnya yang ramah kepada para pendatang asing pun sangat terkenal. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia merasa bersyukur menikmati segala rasa hormat yang biasanya hanya ditujukan kepada para sultan serta khalifah. Namun ia melihat dirinya dari sudut pandang yang berbeda. Baginya, ia bagikan sebuah lilin yang secara perlahan meleleh tanpa dapat memberikan berkas cahaya bagi lainnya. Kesedihan yang teramat menggeluti hatinya membuat hari-harinya makin terasa suram. Sayyid tak memiliki putra. Apa artinya kekayaan melimpah serta kekuasaan besar bagi seorang bila ia tak memiliki seorang putra pun? Apalah artinya kemuliaan serta kewibawaan jika tak ada seorang pun yang akan meneruskan nama besar keluarganya? Dan apalah artinya hidup jika tak disertai oleh kebahagiaan akan hadirnya anak-anak? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui benak si pria tua, dan semakin ia memikirkannya, semakin besarlah kesedihannya. Begitu besar hasratnya untuk memiliki anak, hingga ia melupakan hal-hal lainnya demi mendapatkan suatu hal yang sangat didambakan namun tak dimilikinya. Ia mengabaikan karunia Tuhan yang telah diberikan kepadanya, kesehatan, kekayaan, serta kekuasaannya. Bukankah cara pikir manusia memang demikian? Ketika tujuan tak tergapai dan doa tak terjawab, kita memang selalu merasa yakin dengan apa yang kita butuhkan. Hal itu benar adanya. Namun seringkali kita bingung dengan kebutuhan dan keinginan. Kadangkala hal-hal seperti itulah yang membuat kita terjatuh. Jika kita tahu seperti apa masa depan kita, tentu saja kita takkan dipusingkan oleh hal-hal itu. Namun kita tak dapat melihat masa depan. Takdir setiap manusia berada jauh di luar jangkauan manusia untuk dapat dilihat. Kemana tujuan tak ada yang tahu.
Siapa yang tahu bila kunci yang kita temukan di hari ini bukanlah kunci untuk gembok yang akan kita temukan di esok hari, atau gembok di hari ini bukanlah untuk kunci di hari esok. Dan begitulah Sayyid berdoa dan berpuasa dan terus memberi sedekah hingga hampir saja ia mengakui kelelahannya. Pada saat itulah Allah mengabulkan permintaannya. Ia diberikan seorang bayi laki-laki, seorang anak yang sangat tampan bagaikan bunga mawar yang baru saja mekar, bagaikan sebuah berlian yang keindahannya dapat mengubah malam menjadi siang. Untuk merayakan kelahirannya, Sayyid membuka lebar seluruh gudang hartanya dan menghambur-hamburkan emas seolah yang disebarkannya hanyalah butiran-butiran pasir. Semua orang merasakan kebahagiaannya, dan acara itu dirayakan dengan pesta meriah di seluruh pelosok wilayah. Setahun berlalu, dan ketampanan sang bayi berubah menjadi kesempurnaan. Ia tumbuh menjadi seorang anak yang ceria dan aktif tahun demi tahun.